Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran ilmu Qaidul Fiqhiyah. Pada tadi kita telah membahas ulumul Quran. Kalau sekarang kita membahas ilmu tentang Qaidul Fiqhiyah. Nah, sekarang kita telah di dalam kaidah, telah sampai di dalam kaidah lakin nama hurrima lidzari'ah yajuzul bil hajah kal ariyah, ya. Pembahasan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan kita telah membahas tentang contohnya, yaitu contoh ariyah, jual beli kurma basah dengan kurma kering. Untuk penjelasannya silahkan diulang video untuk minggu lalu, video minggu lalu silahkan diulang. Sekarang kita masuk ke contoh setelahnya. Setelah contoh ariyah ini, contoh dari sesuatu yang haram karena jariah, maka dia boleh ketika ada hajah, bukan makruh, ya. Dia boleh. Contohnya, ini bukan harus darurah tapi dengan hajah, ya. Hajah itu belum sampai ke darurah. Dan ini apabila dia suatu haram bukan karena nas tapi suatu haram karena zari'ah. Zari'ah itu telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, silakan didengarkan lagi. Contohnya, ketika ada rajul yang miskin, ketika ada seorang miskin, ya, an yakuna ma rajul fakir tamrun min ami sabiq summa jaa awani ratbi fi awani rutbi fil amil hadir walaysa indahu nukud yastari biha farada ayastari rutbi ala ru'usin nakhal bitamri fahadha jais. Ketika ada seorang yang fakir, ya, dan dia hanya mempunyai tamar, dari tahun yang lalu. Jadi dia ada penyimpanan tamar, yaitu kurma kering daripada tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang karena sedikit-sedikit dimakannya. Kemudian sekarang sudah masuk tahun baru dan akan berbuah lagi kurma-kurma yang masih basah, yaitu rutob, ya. Maka dia ingin membeli kurma-kurma yang basah tersebut, ya, dan tidak ada uang untuk membelinya, maka dia bisa menggunakan kurma-kurma yang ada di penyimpanan dia, yaitu kurma-kurma kering. Maka itu boleh karena kebutuhan dia untuk makan kurma basah. Lakin nabi syarti alla yatajawaz bi khamsi awsaq. Nah, ada syaratnya untuk penjualan ariyah ini, dan orang yang tidak bisa membeli kurma basah ini dengan uang, ada syaratnya, yaitu dia membelinya agar tidak melebihi khamsa awsaq, 5 sak. Ya, 5 sak. Wa an la yada'u rutbah hatta tatammara, dan dia tidak boleh meninggalkan rutab itu sampai menjadi tamar, sampai kering. Jadi harus cepat dimakannya. Karena dia memang kebutuhannya, yaitu pada asalnya dia memakan rutab, bukan memakan tamar, ya. Wa an la yakuna ratbi
makhrusan bima ya'ulu ilaihi tamar. Mislu an yuqal hadza rutbi idza sara tamran sara mumasilan li tamri alladhi badalahu al-mushtari. Dan tidak ditakar, dan rotab ini ketika dibeli tidak ditakar sesuai takaran yang mana dia tamar ya. Jadi dia takarannya takar rutab. Rutab itu jelas lebih mahal daripada tamar, tidak bisa ditakar dengan tamar. Seperti dikatakan bahwasanya rutab ini nanti akan menjadi tamar, maka dibeli sesuai harga tamar itu tidak boleh, karena jelas-jelas rutab ini berbeda dengan tamar. Maka khulasohnya, penjelasannya, kesimpulannya adalah anna makana muharraman syaddan lidzari'ah fa innahu tubihu lil haja wa in lam yakun dararah ya, darurah. Bahwasanya sesuatu yang haram dengan sebab syaddul lidzari'ah, maka itu sesungguhnya dapat menjadi mubah ketika ada hajah walaupun tidak ada darurat. Kemarin telah kita jelaskan apa itu perbedaan hajah dengan darurat. Kalau darurat itu dia dapat membahayakan 5 darurah yang khamsah seperti nyawa, akal, kehormatan dan yang lainnya. Nah, tapi hajah ini hanya kebutuhan seperti kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah selanjutnya. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah ke-11. Ya. Kita agak cepat biar pembahasan kita enggak lama-lama kali ya, agar berjalannya lebih cepat. Ya, di sini mu'alif menyebutkan wa manuhiya anhu min at-ta'abbudi aw ghairihi afsidhu la taraddad. Afsidhu la taraddad. Ya, wa manuhiya anhu min at-ta'abbudi aw ghairihi afsidhu la taraddad. Ya, kaidah 11. Kaidah ke-11, annama manahallahu, ya kita artikan dulu apa yang dilarang dari permasalahan beragama, ta'abbud atau selainnya, atau hukum-hukum muamalah, jual beli dan selainnya. Ketika itu diharamkan, maka itu dia jelas-jelas rusak, maksudnya jelas-jelas fasid, yaitu maksudnya jelas-jelas keburukan ya, karena ada sesuatu yang buruk di dalamnya, maka diharamkan gitu, tanpa la taraddad, tanpa ragu. Ya, anna manahallahu anhu wa rasuluhu minal ibadati wal muamalati fa absidhu ay uhkum bil fasad bifasadihi wa hadha huwa makna qauluhum an-nahyi yaqtadil fasad, an-nahyu yaqtadil fasad ya. Nah, ini dia kaidah yang ke-11, bahwasanya kita lihat anna manahallah, sesungguhnya apa yang Allah haramkan ya, Allah larang dan Rasulnya larang di dalam permasalahan ibadah ya, permasalahan rukun Islam, permasalahan ibadah lah, puasa, sholat ya, ibadah-ibadah. Wal muamalat itu hubungan antara manusia seperti jual beli ya, bersosial ya, utang piutang, warisan, semuanya ketika dilarang, ada sesuatu hal yang dilarang di dalamnya, fafsidhu, maka hukumlah dengan kerusakannya. Maksudnya hukum dengan adanya kerusakan di dalamnya. Maka ketika kita melihat sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka yakinlah bahwasanya di dalam sesuatu yang dilarang itu ada haramnya. Ya, ada rusaknya, ada kerusakannya. Seperti contohnya diharamkan makan babi, pasti di dalamnya ada rusaknya. Diharamkan berzina, karena kenapa dilarang berzina? Karena itu dapat
membuat ketidakjelasan dalam keturunan, nanti anaknya siapa gitu ya. Contohnya, kenapa diharamkan makan anjing dan babi? Karena di dalamnya ada najis, dan babi di dalamnya ada ulat-ulat yang bisa bikin penyakit, yang bisa bikin kita tidak ada kecemburuan. Karena babi itu sifatnya tidak cemburu. Ketika betinanya disetubuhi oleh babi jantan yang lain, maka babi yang udah lama dengan betina ini tidak ada cemburu. Nah, nanti kok manusia memakan itu tidak ada cemburu seperti orang-orang kafir. Orang kita lihat saja orang-orang Korea, orang-orang Cina yang makan babi itu tidak ada sedikit pun cemburu mereka. Orang-orang Amerika dan selainnya yang makan babi. Kemudian kenapa mencuri itu tidak boleh mencuri karena dapat merugikan orang lain. Tidak boleh riba, walaupun riba pada zahirnya akan menguntungkan, akan tapi nanti akan ada orang-orang atau yang dirugikan, yang mana itu dapat merugikan banyak orang gitu, dan selainnya. Pasti itu ada kerusakannya. Nah, inilah makna dari kaidah yang lebih sering kita dengar, yaitu an-nahyu yaqtadil fasad ya. Sebenarnya bahasa yang lebih sering kita dengar yaitu an-nahyu yaqtadil fasad ya. Larangan itu mengandung kerusakan ya. Akan tapi bahasa mu'alif dengan ini, manuhiya anhu min ta'abbud aw ghairihi afsid la taraddad, afsidhu la taraddad. Itu dia, paham ya? Kaidah ini lumayan gampang, lumayan mudah. Wa dzalika li annaka idza fa'alta ma nahallahu anhu wa rasuluhu faqad hadatallahu hadatallaha fi hukmihi iza an manaha anhu yuradu bihi al-ba'du anhu wa sinabuhu bu'du anhu wa sinabuhu id anna manaha anhu yuradu bihi al-bu'du anhu wa istinabuhu fa iza sahahnahu kana hadza iqraran lahu wa limumarasatihi misal zalik naha nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu falau shalla ahadun biduni sababin fa salatihi batilah wa naha an sawmi yawmail id Idul Adha wa Idul Fitri falau shoma ahadun hadhi yawmaini fasiyamuhu batil wa naha, dan seterusnya. Kita artikan dulu, yaitu karena bahwasanya apabila kamu ya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka kamu telah melampau batas dari hukum-hukum Allah. Dan bahwasanya ketika Allah melarang sesuatu, maka yang Allah maksud adalah menjauhkan sesuatu itu ya, menjauhkan dan menghindarinya. Itu apabila Allah mengharamkan sesuatu berarti Allah menginginkan kita untuk menjauhi dan menghindarinya. Ya, fa iza sahahna kana hadza, ketika kita membenarkan ya apa yang Allah larang dan Rasulnya larang, yaitu kita meyakini ada keburukan di dalamnya, maka itu telah menjadikan ikrar bagi kita ya, dan penyemangat bagi kita bahwasanya kita meyakini ada keburukan, maka dengan itu kita lebih gampang untuk menjauhi keharaman tersebut. Contohnya apabila Nabi Muhammad SAW melarang solat setelah subuh ya, solat setelah lewat waktu subuh ya, bukan solat subuh tapi solat sunnah setelah solat lewat waktu subuh, yaitu sampai terbit matahari, maka itu tidak boleh karena ada hadisnya ya. Maka apabila seorang yang solat ya tanpa sebab ya, maksudnya dia bukan solat subuh, dia cuma solat sunnah sebelum subuh, dan sunnahnya sunnah tanpa sebab, sunnah mutlak, maka solatnya batil ya. Contohnya lagi ketika ada seorang ketika Allah dan Rasulnya melarang berpuasa di 2 hari raya, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri, maka apabila ada seorang
saum puasa di 2 hari ini, maka puasa mereka batil ya, karena udah Allah larang ya. Nah, maksudnya selain kita tambahan ya, selain kita meyakini tentang ada keburukan di dalamnya, kita harus meyakini bahwasanya ibadah dan muamalah tersebut fasid. Fasid itu bukan fasid itu artinya kita meyakini bahwasanya batal dan rusak akidah ibadah tersebut. Ya, apabila kita melihat ada suatu orang yang berbuat ibadah, membuat apa yang diharamkan Allah di dalam ibadah dan muamalat, maka hukumilah perbuatan mereka itu telah fasad, maksudnya telah batil ya, telah rusak. Rusak itu maksudnya tidak sah ya. Ya, makanya seperti tadi ketika ada seorang yang sholat setelah subuh ya, sholat sunnah setelah subuh, maka sholatnya batil ya. Ada orang yang saum di 2 hari raya, maka saumnya batil ya. Ada 2 keyakinan, yaitu pertama kita meyakini bahwasanya saum di dalam waktu-waktu atau sholat di waktu-waktu yang terlarang itu ada kerusakan di dalamnya. Yang kedua, kita harus meyakininya bahwasanya hukum sholat di waktu itu dan hukum puasa di waktu itu adalah batil, maksudnya fasad, maksudnya rusak ya, tidak sah. Kalau udah fasad itu tidak rusak, tidak sah ya. Seperti nikah tanpa wali, maka nikahnya fasad, maksudnya batil, tidak sah ya, karena sudah ada hadisnya tidak boleh nikah tanpa wali. Begitu juga yang selainnya. Ketika wanaha anil bai'il ba'dan nida'u ya, ketika ada jual Nabi dan Allah dan Rasulnya melarang ya jual beli setelah azan kedua dikumandangkan ya sholat Jumat. Maka apabila ada orang yang jual beli, laki-laki dia ya, laki-laki jual bisa pergi sholat tapi dia masih menjual beli ya, maka setelah jual beli setelah azan yang kedua dari hari Jumat, dari sholat Jumat, maka jual beli mereka batil ya, bukan berdosa lagi, akan tapi jual beli mereka tidak sah, sama saja seperti laki-laki tersebut mengambil barang penjual tersebut ya, karena tidak sah jual belinya ya. Maka dengan ini maka dikiaskan ya. Contohnya lagi nikah tanpa wali, ketika Allah larang maka pernikahan tersebut fasad ya, dan seterusnya. Dan ini apabila jelas ada dalil larangan, yang jelas ada dalilnya ya. Apabila suatu larangan bukan karena jelas dalilnya, maka itu tidak bisa dihukumi dengan fasad ya, karena ada larangan yang jelas ada dalilnya, ada larangan hanya karena ijtihad ulama saja ya. Adapun larangan karena ijtihad ulama, maka itu belum bisa dikatakan fasad atau batil secara langsung. Adapun apabila larangan tersebut berasal dari nas Al-Quran dan Sunnah, maka jelas gitu ya, maka kita bisa menghukumnya dengan fasad atau kebatilan atau rusak atau tidak sah ya. Paham sampai sini ya? Bahwasanya apabila ada suatu hal yang Allah larang dan Rasulnya larang di dalam peribadatan atau di dalam muamalah, maka hukumilah bahwasanya muamalah dan ibadah tersebut tidak sah atau batil atau fasad, karena itu ada larangan ya. Paham ya sampai sini ya? Ini dia penjelasan tentang manuhiya anhu minat ta'abbud au ghairihi fa'afsidhu la taraddad. Maksudnya hukumilah dengan kerusakan tanpa ragu lagi ya, kita nggak boleh ragu-ragu ya untuk menghukumi itu. Paham ya sampai sini ya? Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita kepada kaidah setelahnya.
fakullu nahyi ada lidzawati aw ada lidzawati aw lisyuruti mufsidan sayati. Ya. Nah, kita baca sekali lagi. Fakulun nahyi ada lidzawati, ya, fakulun nahyi ada lidzawati aw li syuruti mufsidan sayati. Ya, apa artinya? Apa artinya? Ya, ketika kita artikan fakullu, maka semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semua larangan di dalam agama, di dalam muamalat, yang mana larangan itu kembali kepada zatnya. Ya, misalnya tidak boleh nikah, ya berarti nikahnya dilarang. Nah, tidak boleh nikah tanpa wali, berarti syaratnya dilarang. Ya. Atau syaratnya saja yang dilarang, atau amalan itu dilarang, ya. Tidak boleh jual beli pada saat ini, maka jual belinya dilarang. Tidak boleh tidak ada nikah pada saat ini, maka nikahnya dilarang. Auli suruti, atau syaratnya dilarang, ya, tanpa wali atau apa yang selainnya. Tidak boleh sholat tanpa wudu. Nah, sholatnya ditiadakan. Contohnya tidak boleh sesuatu ini di dalam ini, maksudnya syarat ini tidak boleh di dalam suatu amalan ini. Ya, sholatnya dilarang, maka apabila dikerjakan, ya, maka itu batal, mufsid, ya, akan merusak, ya. Maka amalan tersebut rusak, syarat-syarat dari syarat akan dapat merusak zat tersebut. Mufsidan sayati, maka dia merusaknya. Paham ya? Belum paham ya? Ya, kita baca penjelasannya kalau belum paham. Ya, kita lanjutkan. Kaidah yang ke-12, yaitu kita jelaskan kita jelaskan ini untuk pertemuan kali ini. Fiha bayanun linnahyi alladzi yaqtadil fasad. Itu menunjukkan untuk penjelasan kaidah sebelumnya, bahwasanya itu menunjukkan bait ini menunjukkan bahwasanya nahi atau larangan dari Allah dan Rasulnya itu menunjukkan kepada kerusakan atau fasad atau kebatilan atau ketidaksahan suatu amalan tersebut. Wahia kullu nahi ada lidzawati wa syurut, setiap larangan yang kembali kepada suatu zat dan suatu syurut, ya, suatu syarat, ai lizawatil manhi au syurutu, atau kembali kepada zat yang dilarang atau syarat dari zat atau syarat dari suatu zat, nah maka itu zat itu batil atau tidak sah. Contoh, kalau misalnya nggak masuk ke contoh belum ngerti ya. Ya, kita masuk ke contoh. Sebelumnya kita jelaskan dulu mufsidan. Mufsidan hala min fa'il, ya. Mufsidan itu dari kata fa'il, dari kata afsada yufsidu mufsidan, ya. Mufsidan itu isim fa'il. Ya'ti itu
wasin litahqiq sayati, maka dia akan datang, maksudnya dia akan benar-benar batil atau akan benar-benar rusak atau akan benar-benar tidak sah. Sayati idza kana an-nahyi an zati syai' aw syurutihi fa afsidhu, ya, apabila suatu larangan datang kepada suatu zat, kepada zat sebuah sesuatu atau syarat sebuah sesuatu, maka afsidhu, maka hukumilah bahwasanya sesuatu itu telah batal atau telah rusak. Wa in kana li amri kharij lam yafsuduhu, walaupun perkara yang lain tidak merusaknya, akan tapi apabila ada larangan yang menunjuk kepada zatnya atau syaratnya, maka sesuatu itu telah rusak, ya. Kita tidak jelas kalau tidak ada contohnya, ya, maka kita baca contohnya. Misalul aid ila zat, contoh larangan yang kembali kepada zat, zat yang dilarang. Contohnya di dalam ibadah, ya, di dalam ibadah, an-nahyu anis sholati ba'dal asri aw shaumil yaumil id, ya, atau saumail id, ya. Maka ketika kita dilarang sholat, yang dilarang apanya? Sholatnya pada waktu tertentu. Contohnya kita dilarang saum, yang dilarang apanya? Saumnya pada 2 hari raya. Maka ini apabila ada seorang yang sholat setelah asar atau sholat setelah subuh atau sholat atau saum di 2 hari ada Idul Fitri dan Idul Adha ini, maka sholatnya batal, sholatnya nggak sah, ya. Dia sama aja kayak belum sholat, ya. Saumnya nggak sah, saumnya batal, dia sama aja kayak nggak puasa, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat dosa ketika dia udah tahu. Misal, dan itu contoh kalau larangan tersebut kembali kepada zat, ya. Maksudnya zatnya apa? Zat sholat dan zat saumnya. Kan yang dilarang sholatnya pada waktu tertentu, ya, dan yang dilarang saumnya pada 2 hari raya, itu dia maksudnya. Contoh yang contoh, kemudian kita lihat bawahnya contoh larangan yang kembali kepada syarat. Kalau tadi zat, sekarang syarat. An-nahyu anis sholati fil hamam, ya, larangan sholat di dalam kamar mandi, ya. Nah, kalau ini yang dilarang bukan sholatnya boleh. Kalau tadi di waktu-waktu tadi emang ada hadisnya, Nabi bilang la sholata, tidak boleh sholat dilarang. Kalau ini dia dalilnya dari hadis, tapi bukan lafadznya, bukan la sholata, bukan yang dilarang bukan sholatnya, kan, tapi dilarang tempat sholatnya, karena tempatnya tidak suci, ya. Maka tempat suci ini menjadi syarat untuk sahnya sholat. Akan tapi apabila sholatnya di WC, ya, di WC yang mana WC-nya itu kotor, ya, banyak kotoran di situ, tempat orang buang kotoran, maka jelas, ya, tempatnya itu tidak suci. Yang mana tempat ini adalah tempat suci ini adalah syarat sah sholat. Maka, ya, di sini yang dilarang adalah sholat di WC. Maksudnya tempat yang sah, tempat yang kotor dilarang sholat di dalamnya. Paham, ya, syaratnya, ya. Kita harus membedakan larangan terhadap zat dan larangan terhadap syarat. Contoh di dalam muamalah, ya, misal di dalam muamalah, contohnya an-nahyu an bai'il hamli fil batni, ya, dilarang kita untuk membeli, ya, untuk jual beli janin, misalnya janin kambing atau janin unta atau janin sapi yang masih di dalam perut. Misalnya dia baru berapa bulan, ya, dalam perut masih janin. Dia tidak boleh membeli itu. Nanti kalau udah beranak nanti dibeli, atau dibelinya pas masih janin, ya. Jadi masih murah itu tidak boleh, karena tidak jelas. Kenapa tidak boleh? Karena ada ketidakjelasan di dalamnya. Karena jual beli di dalam Islam itu harus jelas, harganya segini, yang dapat segini. Ketika harganya udah ditentukan tapi dia tidak jelas dapat apa enggak itu anaknya, nanti bisa saja mamaknya mati jadi enggak beranak, atau bisa saja keguguran, ya, hewannya keguguran jadi enggak beranak, atau bisa saja cacat,
ya, nanti kakinya pincang atau telinganya pincang, nah itu akan menjadikan kerugian bagi si pembeli, dan itu jelas tidak boleh di dalam Islam karena tidak jelas. Maka ketidakjelasan ini menjadi kejelasan di dalam jual beli Islam ini, jual beli di dalam Islam, maka kejelasan itu menjadi suatu syarat, ya. Akan tapi yang di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya dilarang, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hamli atau an bai'il janin fil hamli, maka atau seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan atau seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilarang adalah jual belinya. Maka ini adalah jual beli yang tertuju kepada zatnya, ya, kepada zat jual belinya, ya. Maka ini dia kembali kepada zat, ya, bukan kembali kepada syarat. Karena lafadznya dilarang jual beli, ya. Adapun sholat di WC tadi, yang dilarang adalah tempat kotor, ya. Dan tempat kotor ini atau kebalikannya tempat suci ini menjadi syarat untuk sahnya sholat. Berarti kalau tempatnya kotor itu membuat membuat sholatnya tidak sah, ya. Paham, ya? Saya pahami, ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kalau tidak paham silahkan ditanya. Ya, mungkin untuk seterusnya kita lebih banyak nanti ada contoh-contohnya yang kembali kepada kaidah ini, ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, ya. Untuk pembahasan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Mungkin ini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.